Salam, oras, menjua-jua, jua-jua, Yahoo, salam keselamatan. Bapak Ibu saudaraku, selamat bertemu dalam channel ini yang sekarang kita gunakan untuk memahami, menafsirkan, dan juga menghayati apa yang menjadi evangelium atau perikop yang akan dikhotbahkan pada tanggal 27 Juli tahun 2025 di gereja atau jemaat-jemaat kita, minggu yang kita sebut juga minggu ke-6 setelah Trinitas. Mudah-mudahan perenungan kita diberkati oleh Tuhan dan membuat semakin banyak pergaulan kita dan juga untuk saling mendoakan. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, mari kita terima penyertaan dari Tuhan kita. Kasih karunia dan rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu saudaraku yang terkasih ditentukan dari Kejadian 18 ayat 22 sampai 33, yaitu bagian perikop yang mengatakan tentang dua syafaat Abraham untuk Sodom. Mari kita baca apa dituliskan dalam perikop kita. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau akan mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan Yahova berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, Aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu." Kata Abraham lagi, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman Tuhan, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Kata Abraham lagi, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana." Firman Tuhan, "Aku tidak akan memusnahkannya
karena yang 20 itu. Kata Abraham lagi, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman yang akan kita renungkan, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, dan melakukan perintah firman Tuhan dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Kepada kita ditentukan tema juga, yakni 2 memohon keselamatan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami memohon keselamatan kepadamu. Kiranya juga umat-Mu, umat Kristiani semakin bertambah-tambah di dunia ini, agar murka-Mu surut dalam rangka menghukum dunia ini karena dosa-dosanya. Cerahi pikiran kami Tuhan, untuk memahami firman-Mu ini dan menghayatinya untuk kami lakukan apa yang Kau kehendaki. Dalam Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, luar biasa dalam sejarah keselamatan ini. Kepada kita diberitakan bagaimana seorang beriman yang telah mengikut Tuhan dipanggil dari kampung halamannya, ya, dari Ur di Kasdim. Dalam pergaulan yang singkat itu dia sangat mengenal Tuhan, berkomunikasi sangat akrab dengan Tuhan. Dan dari perikop ini kita dapat mengetahui bahwa Tuhan itu mengunjungi seseorang dalam wujud antropomorfis. Jadi kita tidak tahu mengatakan bahwa Tuhan itu punya wajah. Bahkan dari sejak semula dikatakan Tuhan menciptakan manusia menurut rupanya, ya, menurut gambarnya. Jadi bukan seperti orang sana kita, ya, bahwa Tuhan itu katanya tidak boleh digambarkan, tidak boleh digambarkan. Tuhan sendiri yang menggambarkan dirinya. Tapi kalau kita gambarkan dia, jangan katakan itu sebagai wajah mutlaknya, dan jangan sampai disembah. Kalau dibikin patung Tuhan, jangan disembah, ya. Orang Kristen sekarang ini keranjingan bikin patung Tuhan Yesus, kan kayak gitu. Tapi itu hanya sebagai pengingat kepada kita bahwa Tuhan mau bergaul dengan kita dalam wujud yang dapat kita sentuh, dalam wujud yang dapat kita pahami. Jadi bukan seperti di agama animisme, Tuhan itu datang seperti harimau atau singa atau item yang lain, ya. Bukan. Tapi betul-betul konsisten mengambil wujud seperti manusia. Tujuannya agar manusia tidak takut, tidak gugurun bersama dengan Tuhan. Karena kalau manusia melihat wajah Tuhan yang asli, tidak bisa hidup manusia itu, mati pasti. Hanya kepada Musa Tuhan menunjukkan wajahnya yang asli, tidak mati. Dan itu pun karena rahmat dan kasih Tuhan terhadap Musa. Selainnya hanya sekali itu, sebentar itu, selainnya adalah belakangnya Tuhan yang tunjukkan, kan. Jadi jangan heran kalau memang teologi Kristen
teologi Alkitabiah memperkenalkan antropomorfisme dari Tuhan itu. Yang tentu saja kita tidak bisa main-main dalam menggambar-gambarkan Tuhan sebagai manusia. Di Eropa dulu terlalu luar biasa itu, karena di gereja-gereja banyak sekali sebelum reformasi, banyak sekali gambar-gambar Tuhan yang diceritakan dalam perjanjian lama itu sebagai seorang yang tua bangka, yang sangat panjang jenggotnya, ya, dan melihat dari atas ke bawah kepada umat yang ada di dalam gereja itu, sehingga orang takut. Nah, susah kalau kayak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Abraham dikunjungi oleh Tuhan bersama dua pengawalnya. Mau bicara tentang tentang masa depan keluarga Abraham, menindaklanjuti berkat Tuhan kepada Abraham yang telah dikatakan di dalam Kejadian 12. Dan selain itu juga membicarakan tentang masa depan kota Sodom dan Gomora yang sudah diperhatikan oleh Tuhan sebagai kota yang sangat-sangat jauh dari kehendak Tuhan, sangat mesum. Dan juga Abraham melihatnya demikian. Dan sewaktu Lot telah memilih berpisah dari Abraham, dia masuk menjadi penduduk kota Lut, ya, kota Sodom. Lut masuk ke kota Sodom dan mereka dijulimi di sana. Lalu malaikat Tuhan yang melindungi mereka. Puncak amarah Tuhan adalah memusnahkannya. Peristiwa hujan belerang itu memang bisa terjadi secara alami, ya, karena daerah Sodom itu berada di daerah sekitar Laut Mati yang ada sekarang. Dan sewaktu hidup di sana gunung berapi, tentu saja ada belerang yang bisa disemprotkan ke atas. Dan peristiwa alam itu karena menghancurkan seluruh penduduk Sodom dan Gomora juga dipahami dalam rangka Tuhan menghukum penduduk Sodom dan Gomora yang telah sangat dalam kejatuhannya ke dalam dosa. Pemahaman sedemikian itu tidak dikatakan salah. Jadi kalau kita kita kaitkan peristiwa alam dengan kehidupan manusia atau pengalaman hidup manusia, bisa saja itu tidak salah, tapi harus penuh kehati-hatian. Apalagi kalau dalam peristiwa itu ada yang supranatural, sehingga kita mengkaitkannya dengan tindakan Tuhan yang supranatural itu, yang di luar akal manusia, kan, kayak gitu. Jadi pada Abraham sudah diberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora itu, namun Abraham masih berusaha untuk melindunginya. Itulah perasaan manusia atau kemanusiaan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh orang percaya. Seberat-beratnya dosa umat manusia itu, orang percaya masih berusaha melindunginya agar tidak dimusnahkan oleh Tuhan, ya. Jadi seberat-beratnya dosa umat manusia di dunia ini, umat Kristen harus berani berargumentasi dengan Tuhan agar Tuhan tidak memusnahkannya. Artinya memberikan kesempatan lagi kepada umat manusia yang ada yang sekarang ini untuk mengubah dirinya ke dalam jalan yang benar, sehingga hukuman tidak terjadi
Sama seperti pada peristiwa di suruhnya Nabi Yunus ke Niniwe ya, karena khotbah Yunus penduduk Niniwe bertobat sehingga hukuman yang telah dirancang Tuhan dibatalkan. Sampai Nabi Yunus juga cemburu akan hal itu, barulah disadarkan oleh Tuhan. Ya, kehendak Tuhan adalah bukan menghitung-hitung dosa manusia, tetapi agar manusia itu meninggalkan dosanya dan kembali ke jalan Tuhan, setia kepada Tuhan. Itu kehendak Tuhan, dan kalau itu terjadi, ya memang hukuman bisa dibatalkan. Jadi jangan ada yang mengatakan bahwa Tuhan kalau sudah berfirman akan menghabisi, tidak bisa lagi dicabut keputusannya. Tuhan berhak mencabut keputusannya apabila Tuhan melihat dalam diri manusia yang akan dihukum itu, ya, benar-benar ada pertobatan. Dan juga Tuhan bisa berhak mencabut berkatnya, ya, kalau dilihat dalam diri manusia itu memang pelanggaran-pelanggaran, pengkhianatan kepada Tuhan yang menjadi-jadi, kan kayak gitu. Sama seperti kepada orang Israel, hukuman kepada Israel itu, ya, dilangsungkan, dan berkat yang disampaikan kepada Abraham dicabut, ya, sehingga bangsa Israel dibuang pertama dari utara ke Hala tahun 722, dan yang kedua tahun 597-587 Yahudi yang ada di Yehuda dibuang ke Babel, kan kayak gitu. Semua itu merupakan pencabutan kasih berkat Tuhan yang telah dijanjikan oleh karena pengkhianatan manusia itu sendiri. Jadi Abraham berusaha membela atau mengundihkan agar penduduk Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Kita lihat yang dipasang oleh Abraham itu adalah agar Tuhan tidak menghukum orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Apakah itu adil kalau Tuhan menghukum manusia yang benar bersama-sama dengan orang fasik? Jadi itu tidak benar kalau memang Tuhan menghukum manusia yang benar, memasukkannya di neraka, dan orang-orang jahat, orang-orang fasik dimasukkan juga di neraka. Kayak gitu. Sudah sangat benar berita daripada Alkitab yang mengatakan bahwa setiap orang percaya, ya, yang mati di dalam Tuhan, dia akan naik ke Firdaus dan nanti akan masuk ke surga. Sedangkan orang-orang jahat yang anti Kristus itu, ya, walaupun si besar dunia ini amal baiknya tetap anti Kristus, dia tetap masuk di neraka. Hukuman yang sangat berat, dan di situ yang terjadi apa? Kertakan gigi dan nangis yang tidak bisa dihentikan. Jadi dari firman ini kita bisa belajar bahwa jumlah orang benar harus diperbanyak di dunia. Ya, jangan sampai hilang. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada lagi orang benar, kita katakanlah orang Kristen sebagai orang benar, kalau tidak ada lagi orang Kristen di dunia ini akan dimusnahkan. Jadi jangan ada yang menghalangi orang-orang Kristen itu semakin bertambah banyak. Itu demi keselamatan, demi tidak musnahan oleh Tuhan terhadap dunia atau penduduk dunia ini. Jadi jangan cemburu kalau orang Kristen itu semakin bertambah, ya. Dan kau sendiri harus masuk menjadi orang Kristen agar dunia ini tidak dimusnahkan oleh Tuhan oleh karena banyaknya dosa yang merajalela, kan kayak gitu. Jadi menjadi orang Kristen itu berarti mengurangi manusia berdosa, kan kayak gitu. Mengurangi manusia yang dimurkai oleh Tuhan. Dan biarlah kemanusiaan dan dunia ini semakin panjang umurnya, semakin lama berada
karena kekristenan semakin bertambah-tambah. Dan kalau memang orang Kristen semakin menciut, hati-hati kalian umat Kristen yang meninggalkan kekristenan itu. Kalian menginginkan pemusnahan dunia ini, kan kayak gitu. Jadi juga perikop ini mengingatkan kita agar jangan ada yang mualaf dari orang Kristen. Yang perlu bertambah orang Kristen itulah. Itu demi kemaslahatan umat manusia. Tentu saja, ya, Tuhan bisa mengampuni. Tetapi kalau memang sudah dosa terhadap Roh Kudus, ya tidak diampuni lagi. Apa itu rupanya dosa terhadap menghujat Tuhan? Itulah dosa kepada Roh Kudus. Tidak menyambut keselamatan yang disodorkan oleh Tuhan Yesus dan terus disodorkan oleh Roh Kudus untuk disambut oleh manusia. Dan kalau manusia tidak menyambutnya, itulah dosa terhadap Roh Kudus yang tidak akan diampuni lagi. Ya, makanya saudara-saudaraku yang terkasih, sebangsa dan setanah air juga perhatikan itu. Jangan sampai tolak tawaran keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudusnya dan firman-Nya sekarang ini. Sambutlah itu. Karena masa depan dunia berada di tangan kita. Ya. Di tangan kita. Ya, Abraham sudah mengajukan beberapa kali dari 50, 45, 40, 30, 20, 10 orang benar. Kalau masih ada, Tuhan tidak memusnahkan Sodom. Ya. Karena hanya tinggal Lut lah sekarang. Tidak cukup lagi kuota untuk Mangundion, untuk melindungi penduduk Sodom dari murka Tuhan. Ya, jadi mungkin Kristen tidak perlu mayoritas, ya, tapi sangat bagus kalau bahkan semua menjadi Kristen, ya. Tapi kuotanya harus betul-betul, ya. Berapa itu 50 orang? Dari penduduk Sodom itu, menurut saya 50 orang itu lebih daripada 20%, lebih daripada 30%. Nah, jadi harus ada itu demi masa depan umat manusia. Kita orang Kristen ini juga harus menyadari bahwa kita dipanggil Tuhan menjadi Kristen adalah demi masa depan dunia. Jadi jangan main-main terhadap tentang status kita itu. Kita harus bertanggungjawabkan itu di hadapan Tuhan. Baik di dunia ini maupun di surga kelak. Di penghakiman terakhir. Ya. Tuhan memberkati kita semua dan bergiatlah untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadikanlah bangsa semua muridku. Ya. Baptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajari mereka untuk melakukan apa yang telah kuajarkan kepadamu, kata Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan jangan takut. Tuhan Yesus menyertai kita dalam hal ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas renungan yang sampai kepada kami. Mudah-mudahan itu menggerakkan kami, Tuhan, untuk semakin membuat jumlah kami semakin banyak dan kebenaran-Mu semakin ditegakkan, agar umat manusia semakin saling mengasihi demi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, sempurnakan doa kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.